3. Kebebasan saya bertambah. Setelah kehilangan segalanya, barulah kita bebas melakukan apa saja. Kutipan dari Tyler Durden dalam film Fight Club. Bebas untuk bergerak. Tidakkah burung bebas terbang tinggi ke angkasa karena rumah mereka adalah sarang sederhana dan mereka tidak dibebani keinginan untuk menumpuk barang? Dulu, keadaan saya berkebalikan penuh dari burung-burung itu. Saya punya rak penyimpanan besar yang memakan tempat di dapur. Dan bahkan pernah membuat ruang gelap untuk memproses foto di salah satu sudut apartemen. Ketika itu, saya selalu membayangkan bahwa tempat tinggal saya berikutnya haruslah luas, dengan banyak tempat penyimpanan untuk meletakkan semua barang yang ada. Plus, mungkin ruang tambahan untuk menikmati set televisi raksasa dan sistem audio lengkap. Beberapa kali saya mencari tempat seperti itu di internet, tapi tidak pernah menemukan yang harganya terjangkau. Jika ada, membereskan seluruh isi apartemen lama lalu membongkarnya kembali di tempat baru, pastilah luar biasa melelahkan. Setelah menerapkan minimalisme, saya pun pindah. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dari Nakameguro, saya menuju area baru bernama Fudomae, yang tak terlalu jauh letaknya. Proses berkemas, tanpa bantuan satu kardus pun. Pindah dan membongkar barang-barang bawaan hanya memakan waktu 90 menit. Saya tidak bercanda. Bila berkesempatan pindah lagi ke tempat baru, saya berniat mencari tempat tinggal yang lebih kecil. Apartemen ukuran 20 meter persegi yang saya tempati saat ini masih terasa terlalu lapang. Saya rasa idealnya saya tinggal di tempat seluas 12 meter persegi, seperti penulis Dominique Loreu. Lagi pula, biaya sewa apartemen yang lebih kecil pun lebih murah. Akhirnya saya terbebas dari kriteria apartemen yang dulu saya usung. Keinginan memiliki ruang luas untuk penyimpanan ini dan itu, serta ruang keluarga yang luasnya harus sekian meter persegi, agar bisa memuat segala macam barang. Namun, kini pindah ke tempat baru hanyalah membutuhkan sedikit waktu. Saya sudah berpisah dari barang dan mendapatkan kebebasan untuk berpindah kapanpun saya menginginkannya. Bebas memilih gaya hidup baru. Sekarang banyak orang mencari tipe hunian baru. Sebagai contoh, pondok milik seorang penulis, Tomoya Takamura, yang ia bangun senilai kira-kira 19 juta rupiah. Rumah mobil Kyohei Sakaguchi, dan tentu saja gerakan hunian mini. Semua contoh ini adalah alternatif kreatif dari rumah konvensional yang biasanya dibangun dari pinjaman KPR selama 30 tahun. Bagi minimalis yang tidak memiliki banyak barang, memiliki hunian tipe apapun menjadi sangat mudah. Dan bagi saya, semua pilihan gaya hidup baru ini sungguh menarik. Saya memperkirakan popularitas tren ini akan terus meningkat. Biaya hidup lebih rendah untuk hidup yang lebih merdeka. Ada satu konsep penting yang bernama biaya hidup minimum, yaitu jumlah uang paling minimal yang kita butuhkan untuk hidup. Saya merasa menghitung biaya minimum ini perlu dilakukan setiap orang, minimal sekali seumur hidup. Masukkan ke perhitungan itu sewa tempat tinggal, makanan, listrik, air, gas, telepon, dan lain-lain. Saya tinggal di kawasan Fudomae di Tokyo dengan biaya sewa apartemen bulanan 67.000 yen, kira-kira 8,5 juta rupiah. Saya bisa hidup nyaman dengan 100.000 yen, kira-kira 13 juta rupiah per bulan. Sudah termasuk biaya keperluan modern seperti iPhone. Saya tak keberatan memasak di setiap waktu makan, membaca di perpustakaan, dan pergi ke taman untuk bersantai. Semua ini bisa, bahkan menyenangkan, dilakukan karena saat menerapkan minimalisme, kita juga berhenti membandingkan diri dengan orang lain.
Dan begitu kita melepaskan ego tak penting yang membuat kita berpikir, misalnya, aku bukan orang yang seharusnya melakukan pekerjaan ini, atau aku ingin tinggal di rumah yang seindah foto di majalah, atau aku tidak mau disangka miskin. Sebetulnya ada cukup banyak pekerjaan dengan upah sekitar 13 juta rupiah per bulan. Alhasil, saya tak lagi harus mencemaskan masa pensiun. Saya optimis karena tahu yang saya butuhkan adalah cukup menghasilkan 13 juta rupiah saja per bulan. Saat ini ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Dari sisi pekerja, yang dibutuhkan hanya koneksi internet. Jadi, Anda bahkan bisa tinggal di luar negeri yang biaya hidup minimumnya lebih rendah. Dengan begitu, Anda tak perlu menahan perasaan untuk bekerja di posisi tertentu, atau memaksa diri bekerja begitu keras hanya untuk mempertahankan standar hidup. Dengan mengurangi jumlah barang dan menurunkan biaya hidup minimum, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Minimalisme bisa membebaskan kita. Merdeka dari citra diri tertentu. Kita semua dalam skala yang berbeda-beda, selalu mengasosiasikan diri dengan barang-barang kita. Saya menganggap koleksi buku, CD, dan DVD yang begitu banyak adalah bagian dari diri saya. Berpisah dari sesuatu yang kita sukai memang sulit, karena rasanya seakan kita membuang sebagian dari diri kita sendiri. Dan saya memahami perasaan itu. Namun sebenarnya, dengan melepaskan semua buku, CD, dan DVD, saya menjadi mampu mencapai rasa merdeka yang begitu mendasar hingga sulit dituangkan dalam kata-kata. Mungkin bisa dibilang merdeka dari citra diri tertentu. Sebagai orang yang mengaku berwawasan luas di bidang film, saya dulu menonton 5-6 film tiap pekan. Saya merasa malu jika belum menonton film yang sedang menjadi buah bibir semua orang. Saya ingin memperlihatkan bahwa saya sudah menyaksikan sangat banyak film. Saya ingin bisa berkata, film yang itu, ya, sudah menonton. Yang satu lagi juga sudah. Ya, dan aku juga berencana menyaksikan yang itu. Sampai saat ini, saya masih merupakan pecinta layar lebar. Tapi saya pun sadar bahwa dulu saya sangat terikat dengan citra diri sebagai penggemar berat film. Sekarang, saya tak lagi pusing tentang jumlah film yang ditonton. Saya bukan lagi penggemar berat film, tapi sekedar seorang yang menyaksikan film yang menarik minatnya. Sekarang, setiap kali judul film yang tak pernah saya dengar disebut-sebut dalam percakapan, saya tak lagi merasa ingin bertanya, "Apa itu? Ceritakan dong." Ada hal-hal yang sangat kita sukai sampai-sampai terasa sebagai bagian dari diri kita. Hal-hal itu lalu membentuk citra yang harus dipertahankan. Berpisah dengan hal-hal tersebut berarti membebaskan diri dari perasaan semacam itu. Bebas dari ketamakan. Saat menjadi minimalis, kita juga membebaskan diri dari semua pesan bermuatan materi di sekitar kita. Cara-cara pemasaran yang kreatif dan iklan yang mengganggu tak lagi menimbulkan dampak apapun. Kehidupan selebritas tak lagi membuat kita iri. Barang cantik yang dipajang di etalase, kartu anggota pusat perbelanjaan, produk canggih keluaran baru, dan kondominium baru yang sedang dibangun. Semuanya tak lagi relevan dan kita pun bisa berkeliling kota dengan perasaan nyaman dan bebas. Sebagaimana saya uraikan pada bab 2, semakin banyak barang, semakin banyak pula hal lain yang menumpuk. Kita tidak akan pernah merasa puas saat terjebak dalam siklus ini. Yang terjadi justru kita menginginkan lebih banyak lagi. Hal itu bisa diumpamakan seperti monster yang menjadi semakin lapar dan lapar. Ada kata dalam bahasa asli suku Amerika, yaitu Wetiko, yang secara harfiah berarti pemakan manusia. Hal ini merujuk pada kelainan mental ketika keinginan kita melebihi kebutuhan. Kondisi ini bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Jika dibiarkan, rasa lapar akan barang bisa tumbuh tanpa terkendali
dan menjelma menjadi seperti monster. Dulu saya pun dikuasai rasa tamak. Saya selalu mencari lagi dan lagi. Namun, kini saya punya semua yang saya butuhkan. Saya tidak menyimpan keinginan khusus terhadap sesuatu. Mungkin kedengarannya aneh, tapi perasaan tidak menginginkan apapun sebetulnya sangat luar biasa. 4. Saya tak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Saat sadar bahwa kau tidak kekurangan sesuatu apapun, seisi dunia menjadi milikmu. Kutipan dari Lao Tzu. Cara cepat untuk merasa tidak bahagia. Ingin tahu cara membuat diri kita murung seketika? Bandingkanlah diri sendiri dengan orang lain. Saya pernah menyaksikan gadis yang sempat saya cintai menikah dengan pria yang sangat kaya. Membandingkan diri dengan orang itu membuat saya merasa merana. Dan saya pun menyalahkan penghasilan saya sebagai biang kerok rusaknya hubungan saya dengan gadis itu. Tapi jika dipikir lagi saat ini, bukan uang yang jadi masalah. Saat membandingkan diri dengan orang sukses seusia kita, tak pelak kita akan merasa bodoh dan tidak kompeten. Media sosial terlihat dipenuhi orang yang sepertinya lebih menikmati hidup daripada diri kita. Atau kita menyusuri jalan, melihat sekelompok orang bersenang-senang dan langsung merasa kesepian. Kita selalu beranggapan rumput tetangga lebih hijau. Padahal, si rumput sendiri tidak peduli. Pemilik rumputlah yang memedulikan hal itu. Ada kalanya kita bahkan menggunakan bahan kimia untuk mewarnai rumput agar sama dengan pekarangan tetangga. Tapi pada satu titik, rumput itu akan layu dan keindahan alaminya hancur karena kita melakukan hal yang tidak perlu, membanding-bandingkan diri. Dengan siapa Bill Gates membandingkan dirinya? Tindakan membandingkan diri dengan orang lain sangatlah manusiawi. Masalahnya, sekali kita melakukannya, hal itu tidak akan ada habisnya. Katakanlah ada seorang pria yang bekerja di perusahaan rintisan bidang teknologi. Ia melihat sosok pegawai senior yang sangat ahli dan membandingkan diri dengan pegawai itu. Sementara itu, si pegawai senior mungkin membandingkan diri dengan CEO pendiri perusahaan. Dan CEO membandingkan diri dengan CEO lain dari perusahaan yang lebih besar dan lebih sukses. Dan CEO itu pun membandingkan dirinya dengan Bill Gates. Nah, dengan siapa Bill Gates membandingkan dirinya? Barangkali dirinya sendiri dalam versi lebih muda, atau pengusaha muda yang popularitasnya berpotensi melejit. Begitu kita mulai membandingkan diri, akan selalu ada orang yang lain yang lebih baik dari kita. Tak peduli sekaya, setampan, atau secantik apapun kita, selalu ada orang lain yang lebih kaya, lebih tampan, dan lebih cantik. Meskipun menjadi anggota kelompok besar di Jepang, Anda mungkin tetap saja merasa sengsara saat membandingkan diri dengan Johnny Depp atau Brad Pitt. Atau mungkin Anda sudah mewujudkan cita-cita masa kecil menjadi pemain bola, tapi masih tidak puas karena membandingkan diri dengan Lionel Messi. Walaupun kita sudah naik sampai ke pucuk tertinggi di bidang tertentu, akan selalu ada pembandingan yang kita lakukan dengan orang lain di bidang yang berbeda. Saya berhenti membandingkan diri setelah melepas banyak barang. Saya dulu malu setiap kali membandingkan apartemen saya yang jelek dengan rumah orang lain. Atau saya iri saat mengetahui ada kenalan yang bisa membeli segala sesuatu yang ia inginkan. Namun saya berhasil mengucapkan selamat tinggal pada diri saya yang dulu. Karena saya sudah keluar dari kompetisi yang berisi pembandingan dan akumulasi barang tiada henti. Pengalaman hidup tidak bisa dibanding-bandingkan. Telah saya jelaskan pada bab 2 bahwa kita menjadi terbiasa dengan barang-barang di sekitar kita. Dan sudah diketahui juga bahwa rasa bahagia bisa bertahan lebih lama
bila didasarkan pada pengalaman hidup, bukan benda. Jaket senilai 19 juta rupiah sekalipun akan hilang nilai kebaruannya setelah dipakai berulang kali. Tapi kalau kita menghabiskan uang yang sama untuk melakukan perjalanan dengan seorang teman, rasa bahagia bisa dirasakan kembali setiap kali mengenang momen itu. Dan perasaan ini tidak akan berkurang. Jadi, mengapa kita cenderung menghabiskan uang untuk barang alih-alih pengalaman? Kembali lagi pada keinginan kita membandingkan diri dengan orang lain. Psikolog Sonja Lyubomirsky mengatakan bahwa kita bisa membandingkan tas tangan milik kita dengan milik orang lain, karena ada harga yang menjadi pembeda jelas dari keduanya. Terlebih jika kita bicara tentang tas dari merek ternama, karena semua orang bisa mengira-ngira nilainya. Namun, tidak demikian halnya saat kita membandingkan kelas yoga dengan permainan golf, atau pengalaman memancing dengan berkemah. Butuh daya imajinasi besar untuk mengira-ngira nilai kedua kegiatan itu. Mungkin karena itulah pengalaman hidup membuat kita bahagia dalam waktu yang lebih lama. Kita merasakan kepuasan mendalam saat mengumpulkan pengalaman, bukan barang. Karena pengalaman kita tidak bisa dibanding-bandingkan dengan pengalaman orang lain. Dan karena itu, pengalaman yang istimewa bagi kita tak perlu berupa sesuatu yang langka atau sangat mahal. Berhenti membandingkan demi menemukan diri sendiri. Sama seperti penumpukan benda, membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kegiatan yang tak ada habisnya. Dalam proses menulis buku ini, pasti tak akan sanggup menulis satu kata pun jika terpaku memikirkan buku-buku lain yang ditulis orang lain yang saya anggap lebih baik. Kenyataannya memang selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Jika kita mulai membandingkan diri dengan mereka, merana karena merasa tak berharga dibandingkan mereka, kita pun tidak akan pernah memulai sesuatu. Namun saat mengucapkan selamat tinggal pada semua barang yang tak dibutuhkan, kita sebetulnya juga berpisah dengan proses membandingkan diri tersebut. Sebab kita tak lagi memiliki benda yang dulu kita gunakan untuk mengukur diri terhadap orang lain. Dan begitu kita berhasil menjadi minimalis yang kepemilikannya terdiri dari barang yang kita butuhkan, fokus kita pun beralih dari orang lain ke diri sendiri. Ketika terbebas dari dorongan membanding-bandingkan diri, kita akan mulai menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. 5. Saya berhenti mencemaskan pandangan orang lain terhadap diri saya. Kaulah satu-satunya orang yang mencemaskan tampilan wajahmu. Kutipan dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dalam Kirawareru Yuki, berani tidak disukai. Steve Jobs tidak pernah gugup. Dalam proses minimalisasi, saya menyortir pakaian dan meminimalkan jumlahnya. Seperti diuraikan pada bab 3, memiliki seragam sendiri berarti kita bisa memiliki lebih banyak waktu dan berfokus pada hal-hal penting. Steve Jobs punya ciri khas kaos turtleneck hitam, sedangkan Mark Zuckerberg dikenal dengan kaos abu-abu. Bagi keduanya, memilih pakaian sama dengan membuang-buang waktu. Alih-alih, mereka lebih suka menggunakan waktu itu untuk berrekreasi. Masih ada manfaat lain dari koleksi pakaian yang minimalis. Karena memilih gaya pakaian yang tidak berpengaruh zaman, kita tidak perlu khawatir akan terlihat ketinggalan mode. Kita tidak tampil dengan gaya eksentrik. Jadi tak perlu memikirkan apakah pakaian itu benar-benar cocok untuk kita, kombinasinya, dan pendapat orang lain, serta tidak perlu malu mengenakan pakaian murah. Dengan kata lain, kita berhenti mencemaskan pandangan orang lain terhadap diri kita. Mungkin kita seketika merasa gugup saat melangkah masuk ke toko yang bergaya.
Tapi coba sejenak bayangkan Steve Jobs, pria yang selalu memakai baju bermodel sama. Apakah Steve Jobs merasa gugup jika memasuki toko Comedes Garcons dan mencemaskan pandangan orang lain terhadapnya? Saya dulu bersikap sangat berhati-hati terhadap penampilan diri. Saat berjalan-jalan saja, saya bertanya-tanya apakah pakaian yang saya kenakan dianggap memalukan oleh orang lain, atau apakah pilihan pakaian saya hari itu sudah tepat. Rasanya dengan menerapkan minimalisme pada pakaian, saya juga menjadi lebih santai menghadapi pendapat orang lain. Alasan sebenarnya kita tidak suka makan sendirian di restoran. Bersantap sendirian di restoran adalah hal yang berat. Misalnya di restoran barbecue Korea. Jika kita masuk ke sana tanpa teman, siapa yang tidak akan merasa paranoid? Seakan semua pelayan dan pelanggan mengamati Anda. Menilai betapa beraninya Anda memanggang daging sendirian sembari daging di atas wajan mendesis-desis di hadapan Anda. Sebenarnya, kalaupun pikiran itu terlintas di pikiran kita, pikiran itu tidak akan terlintas lebih dari 10 detik. Maksimal 30 detik. Namun karena berkonsentrasi pada diri sendiri sepanjang waktu makan, selama itu pula Anda cenderung berpikir bahwa Anda diperhatikan lekat-lekat. Akan tetapi, kalau bisa membayangkan diri sebagai orang-orang di restoran itu, Anda akan menyadari bahwa kehadiran Anda sebetulnya tidak semenarik itu. Seperti saya nyatakan sebelumnya, kitalah satu-satunya orang yang memikirkan diri kita. Saya pikir mustahil bagi kita untuk membuktikan isi pikiran orang lain. Misalnya, Anda mendekati seseorang pelanggan dan berkata padanya, "Hei, kau pasti sedang berpikir betapa kesepiannya aku karena makan sendirian, kan?" Orang itu kemungkinan menyangkal. Mungkin karena ia sopan atau karena ia memang tak berpikir ke arah sana. Katakanlah Anda terus menanyainya dan bisa membuktikannya karena ia menatap dan tertawa ke arah Anda sampai Anda menghampirinya. Tapi Anda tentu tidak bisa memberikan argumen apa-apa jika orang itu berkata ia tengah menertawakan hal lain. Bisa saja tudingan Anda benar, bisa juga tidak. Yang jelas, membuktikan tudingan itu adalah hal yang mustahil. Tak ada gunanya berkeluh kesah atas sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Alangkah disayangkan jika Anda merasa tak mampu melakukan sesuatu yang Anda sukai hanya karena mengkhawatirkan pendapat orang lain. Kalau Anda memang ingin menyantap daging barbeque sendirian, kenapa tidak? Tak seperti dugaan kita, tidak akan ada seorang pun yang akan berpikir apa-apa. Semua orang sibuk, dan perhatian mereka terserap pada kehidupan mereka masing-masing. Menjaga citra diri justru merupakan penghambat. Pada suatu masa, saya tidak nyaman membaca buku elektronik. Buku versi cetak sangat luar biasa. Halaman bisa dibalik dengan cepat dan mudah. Menyentuh buku memberikan rasa hangat, serta desain jilid buku yang kadang rumit terasa menyenangkan untuk dilihat. Menurut saya, alasan sebenarnya saya tidak menyukai buku elektronik bukanlah ketiadaan benda fisik untuk dipegang, melainkan karena tidak ada yang bisa ditumpuk usai membaca. Dulu saya memiliki begitu banyak koleksi buku. Saya selalu mengira saya membeli buku karena menyukainya. Baru belakangan saya menyadari bahwa saya memilih buku demi citra diri. Saya ingin dilihat orang lain sebagai sosok yang berpengetahuan dan haus akan pengetahuan baru. Kini jelas bahwa melalui buku saya berupaya menyampaikan kepada orang lain bahwa saya pribadi yang bernilai. Untuk tujuan itulah buku wajib ditumpuk begitu selesai dibaca. Siapapun yang melihat tumpukan buku pasti berpikir pemiliknya gemar membaca. Saya tidak nyaman dengan buku elektronik karena buku yang sudah saya baca, sebanyak apapun, ribuan sekalipun, tidak akan bisa terlihat. Ada banyak buku yang sempat dibiarkan tidak dibaca selama bertahun-tahun.
Saya selalu berkata pada diri sendiri, buku-buku itu akan dibaca nanti. Sekarang, saya sadar bahwa tujuan saya mempertahankan buku adalah menjaga citra diri sebagai sosok yang cerdas. Sekarang, setelah berhasil berpisah dari tumpukan buku yang belum dibaca, saya pun mampu berkonsentrasi pada satu buku saja yang saat itu menarik minat saya. Hasilnya, saya justru berhasil membaca lebih banyak buku. Membuang buku lama membangkitkan ketertarikan saya pada bidang-bidang baru. Dengan mengeluarkan benda lama, saya pun berhasil mendapatkan hal-hal baru. Pelajaran dari koleksi kamera yang tak terpakai. Saya gemar memotret. Saya juga berpendapat bahwa saya punya pengetahuan yang cukup menyeluruh tentang fotografi. Pada suatu waktu, saya menggunakan dapur sebagai ruang gelap untuk memproses film berwarna. Saya mengoleksi kamera antik yang indah. Berkali-kali saya mengunjungi acara lelang untuk menawar kamera langka. Semuanya saya pajang di apartemen dan tak pernah satu kali pun saya isi dengan film. Saya tidak pernah menggunakan satupun kamera itu. Kamera itu tak ubahnya benda pajangan. Kamera itu ada agar orang yang melihat bisa mengetahui bahwa saya punya banyak kamera dan saya pun bisa tampil layaknya penggemar kamera dengan selera artistik. Sekarang, saya telah menjual semua kamera itu menggunakan jasa agen lelang. Saya berpisah dengan semua kamera sekaligus, termasuk lemari anti lembab. Dengan bertindak dan berpisah dari semua barang yang kita miliki hanya demi citra diri, saya tak lagi terlalu cemas akan pendapat orang lain. Saya mampu melepaskan ego dan rasa was-was yang mengganggu bagaikan lapisan lemak jahat. Dan yang selama ini mencegah saya menyelami hal-hal yang memang penting bagi saya. Apartemen saya telah mencapai tahap baru. Kini hunian saya bisa diperlihatkan kepada siapapun, kapanpun. Hal sama berlaku untuk tas ransel dan dompet. Saya tak lagi merasa malu melakukan apapun. Sejak saat ini, saya akan melakukan apapun yang ingin saya lakukan. 6. Saya lebih terlibat dengan dunia sekitar. Apapun yang kau lakukan, tidak akan menjadi hal yang signifikan. Yang terpenting adalah tindakan itu sendiri. Kutipan merujuk pada Mahatma Gandhi. Saya bukan lagi pribadi yang serba tertutup. Sekarang saya punya waktu. Saya tidak takut tampil apa adanya di hadapan orang lain. Saya mengerjakan tugas rumah tangga dengan mudah. Dan hal ini meningkatkan kepercayaan diri. Seperti inilah awal dari lingkaran positif minimalisme. Lingkaran yang awalnya kecil akan terus bertambah menjadi lingkaran besar. Berkat lingkaran ini, tidak akan ada hal yang menghalangi saya untuk mencoba sesuatu yang baru. Berikut hanyalah sebagian kecil tantangan yang berhasil saya hadapi sejak menjadi seorang minimalis. Hal-hal yang dulu tidak mungkin saya lakukan. 1. Mencoba selam scuba untuk pertama kalinya, yang sudah bertahun-tahun ingin saya lakukan. 2. Menjadikan meditasi Zen sebagai kebiasaan baru. Meskipun gugup, saya akhirnya mengikuti sesi meditasi yang dipimpin oleh Ryonosuke Koike. 3. Mengikuti program yoga di pusat kebugaran. Dulu saya berpikir akan ditertawakan karena tubuh saya terlalu kaku. 4. Saya mulai mengotak orang-orang yang ingin saya temui. Dan ternyata mereka bersedia, termasuk orang terkenal. 5. Bertamu dengan kaum minimalis dari seluruh Jepang. Acara ini selalu sangat seru. 6. Berteman dengan orang-orang yang saya temui di internet. Sekarang saya punya teman yang bisa saya temui di seluruh penjuru Jepang. 7. Membuat situs web. Saya dulu berpikir orang yang sering mempromosikan diri adalah orang yang terobsesi pada dirinya sendiri. 8. Memiliki akun Twitter.
Dulu pengguna Twitter adalah orang yang sebaiknya yang ini tidak perlu saya ceritakan. 9. Pindah ke tempat baru untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Butuh 30 menit. Lain kali sepertinya tidak akan lebih lama dari 20 menit. 10. Menyatakan perasaan pada gadis yang saya sukai, yang saya pikir jauh dari jangkauan saya. Kami sudah mulai berkencan. Saya yang dulu pasti tidak akan berani melakukannya. 11. Sudah pasti menulis buku. Diri saya yang dulu pasti berkata saya harus berhenti agar tidak mempermalukan diri sendiri. Gadis yang saya kencani pada akhirnya mengakhiri hubungan kami. Tapi saya mengobati sakit hati dengan mengingatkan diri bahwa hal itu terjadi karena saya belum sepenuhnya menjiwai minimalisme. Sekarang saya sadar bahwa saya selalu saja terlalu mencemaskan pendapatnya mengenai saya. Kedepan, saya akan berfokus mempelajari bahasa Inggris. Saya juga berencana lebih sering berkegiatan di alam terbuka. Saya ingin mencoba berselancar dan mungkin mendaki gunung. Saya juga sudah memutuskan akan membuat SIM sepeda motor. Apa yang terjadi pada diri saya yang dulu introvert? Apakah saya diculik alien? Ditanami chip komputer tanpa saya sadari? Perubahan ini jelas bukan disebabkan hal yang serumit atau seseru itu. Yang saya lakukan hanyalah berpisah dari barang. Lebih baik menyesal karena telah melakukan sesuatu ketimbang menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Penyesalan yang kita rasakan akibat tidak melakukan sesuatu meninggalkan kesan yang lebih mendalam ketimbang penyesalan akibat melakukannya. Dalam bidang psikologi, hal ini dinamai efek Zeigarnik. Konon, manusia lebih mengingat kegagalan ketimbang keberhasilan mengerjakan sesuatu. Misalnya, saya yakin sebagian besar dari kita pernah menyesal karena tidak mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang istimewa. Dan perasaan seperti itulah yang lebih mungkin tetap kita ingat selamanya. Mengetahui bahwa kita terlalu takut mencoba akan meninggalkan penyesalan yang jauh lebih besar dibandingkan melakukannya. Hikmahnya jelas. Jika ada sesuatu yang ingin kita lakukan, sekaranglah waktunya. Terlepas dari apapun hasilnya nanti. Itulah sebabnya saya menulis buku ini. Saya bisa saja menyesalinya kelak. Tapi saya akan lebih menyesal jika tidak melakukannya. Pada akhirnya, mengambil tindakan akan mengarah pada kebahagiaan. Minimalis bisa mengambil risiko. Bila kita ingin menjaga standar hidup yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dan tidak membuang satupun barang yang sudah dikumpulkan, itu sama artinya dengan menjaga status quo, yang berarti keadaan tanpa perubahan dan risiko. Kita harus mempertahankan pekerjaan, entah menyukainya ataupun tidak, karena ingin menjaga taraf hidup dan semua barang yang kita miliki. Sering dikatakan bahwa kita harus bertahan dalam pekerjaan demi menghasilkan nafkah atau menikmati kenyamanan hidup. Tapi tunggu, sebagian besar kenyamanan dan uang yang kita butuhkan untuk membiayainya tak lebih dari suatu pertunjukan. Kita didorong oleh ego, bukan kebutuhan. Miliki lebih sedikit barang, bebaskan diri, maka Anda bisa pergi kemanapun, kapanpun. Anda tidak akan mencemaskan pendapat orang lain sehingga mampu menghadapi tantangan baru tanpa harus takut gagal. Biaya hidup minimum akan turun seiring semakin banyaknya barang yang dilepaskan, yang berarti kebebasan Anda memilih pekerjaan akan bertambah. Dulu saya merasa terjebak. Saya menimbang baik buruk setiap tindakan. Saya menghabiskan waktu mencari metode yang paling efisien dan aman untuk mencapai suatu tujuan, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Sekarang saya banyak bertindak. Saya tak lagi was-was harus mempertahankan status quo. Dalam kehidupan seorang minimalis, tidak ada satupun barang yang membuat pemiliknya takut kehilangan. Ini betul. Dengan begitu, mereka menemukan optimisme
dan keberanian untuk mengambil risiko. Pengalaman hidup Anda tak bisa direbut. Mungkin alasan terpenting untuk pergi keluar rumah dan berinteraksi dengan dunia sekitar adalah bahwa pengalaman yang Anda dapatkan melalui tindakan tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Tidak seperti benda, pengalaman ada dalam diri dan pikiran, serta bisa dibawa kemanapun Anda pergi. Apapun yang terjadi, pengalaman bersifat pribadi dan adalah milik Anda seorang. 7. Daya fokus saya menjadi lebih baik. Saya bisa berkonsentrasi menjadi diri sendiri. Saya bangga, baik pada hal yang tidak kami lakukan maupun pada hal yang kami lakukan. Kutipan dari Steve Jobs. Daftar tugas tanpa suara. Saat kita mulai membuang barang, kemampuan kita berkonsentrasi pun meningkat. Bagaimana bisa? Barang kita hanya diam di tempatnya. Barang mengirimkan pesan-pesan sunyi. Semakin lama suatu barang diabaikan, semakin kuat pesan yang dikirimkannya. Katakanlah ada sebuah buku teks belajar bahasa Inggris yang saya tinggalkan setelah beberapa halaman pertama. Buku itu bisa saja menatap saya dan berkata, "Kau bosan. Kenapa tidak mencoba mempelajariku lagi?" Atau ada bohlam putus yang belum diganti. "Duh, lupa beli bohlam baru lagi. Begitu saja kok tidak bisa." Atau setumpuk piring kotor. Nah, begitu lagi. Kau memang tidak bisa diandalkan. Kita bahkan menerima pesan dari benda yang digunakan sehari-hari. Bayangkan apa yang bisa dikatakan oleh televisi. Ada setumpuk tayangan rekaman yang belum ditonton. Oh, dan mungkin sudah waktunya aku dibersihkan. Dan laptop. Sepertinya menyenangkan kalau aku ditemani alat cetak. Ah, sudahlah, tak usah dipikirkan. Ada pula sabun badan di kamar mandi. Permisi, aku sudah mau habis nih. Dan spray tempat tidur. Aku tahu kau sibuk, tapi berkenankah kau mencuciku dalam waktu dekat? Setiap barang ingin dirawat, dan mereka menyatakan hal itu setiap kali pandangan kita tertuju pada mereka. Keharusan merawat masing-masing barang mulai berubah menjadi deretan tugas di benak kita. Dan barang lain menanti kita untuk menoleh ke arahnya serta mendengarkan pesan darinya. Deretan tugas ini terus bertambah panjang seiring bertambahnya jumlah barang yang kita miliki. Saya menyebutnya daftar tugas tanpa suara. Tentu saja suatu barang tidak benar-benar bisa bicara. Tak seperti daftar tugas kerja. Tidak ada bos atau klien yang mengomeli kita sampai kita melaksanakan perintah mereka. Namun, jika tidak dikerjakan segera, daftar tugas tanpa suara ini akan berlipat ganda, hingga menjadi begitu banyak. Saat seseorang diminta melakukan terlalu banyak hal sekaligus, sangat wajar jika ia kemudian justru dia membeku. Ingat, otak manusia sudah berusia 50.000 tahun. Saya menduga ketika kita merasa malas atau tidak bersemangat, penyebabnya adalah daftar tugas kita yang terlampau panjang. Atau kita dikelilingi begitu banyak catatan tugas secara mental sampai tak mampu melakukan hal yang benar-benar penting. Beri ruang pada barang-barang penting. Seiring dikatakan bahwa orang yang memiliki meja kerja berantakan adalah orang yang tidak terlalu produktif. Dan menurut saya, alasan yang menghambat produktivitas adalah tugas tanpa suara tadi. Ketika meja kerja justru berisi kartu nama yang berserakan, kertas yang seharusnya disimpan, dan dokumen yang seharusnya dibuang, itulah daftar tugas tanpa suara yang menyedot konsentrasi kita. Menemukan satu saja benda di antara tumpukan kertas dan barang lain pastilah sulit. Di tengah kondisi itu, sambil mencari sesuatu yang nyata dan memang perlu diperhatikan, kita justru lupa akan prioritas tugas yang sebenarnya.
Pada titik itulah deretan daftar tugas menjadi terasa berlebihan. Harga diri merosot, stres bertambah, dan kita pun melarikan diri menggunakan ponsel ke dunia internet untuk mengakses media sosial. Begitu terus hingga kita terjebak dalam lingkaran setan. Tanpa banyak barang, daftar tugas tanpa suara akan surut dengan sendirinya. Tanpanya, upaya kita untuk memprioritaskan pesan mereka juga akan berkurang. Kalaupun ada 1 atau 2 pesan yang masuk, kita dapat menanganinya dengan segera. Karena itulah, dengan lebih sedikit barang, berkonsentrasi menjadi lebih mudah. Dan tanpa deretan tugas yang panjang, kita bisa berfokus pada hal yang benar-benar penting. Minimalisme ala Lionel Messi. Satu-satunya cara untuk berfokus pada hal yang penting adalah membuang barang yang tidak penting. Seperti saya uraikan pada bab 1, inilah asas utama minimalisme. Menurut saya, bintang sepak bola Lionel Messi adalah contoh seseorang yang paham betul akan asas ini. Messi, pemain tim FC Barcelona, dan sosok yang kemungkinan besar akan dicatat sejarah sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik. Diketahui punya kebiasaan berlari dalam jarak pendek di setiap pertandingan. Rata-rata pemain sepak bola berlari sejauh total 10 km. Tapi jarak rata-rata yang ditempuh Messi adalah 8 km. Malah, penonton bisa melihat Messi sering berjalan di lapangan saat pertandingan berlangsung. Ada pula yang mengindikasikan bahwa tidak sekedar berlari ringan. Alih-alih berlari dengan kecepatan penuh untuk mengambil ke posisi bertahan, ia juga sering tidak berlari maksimal saat sedang dalam posisi menyerang. Dalam pandangan saya, gaya minimalis Messi inilah yang menjadikannya salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia. Ia memiliki gambaran yang jelas mengenai momen-momen penting ketika harus mengeluarkan upaya penuh untuk melampaui lawan. Baginya, mencetak skor adalah prioritas utama. Ia mengurangi pengeluaran energi pada hal-hal lain yang untuk menghemat tenaga dan berfokus pada satu tugas terpenting, peluang berharga untuk mencetak gol ke gawang lawan. Steve Jobs, minimalis sejati. Steve Jobs tidak disebut minimalis hanya karena ia mengenakan pakaian yang sama setiap hari dan membuat produk yang bersih dari fitur-fitur tak perlu. Namun minimalisme memang benar-benar menjadi panduan dalam hidupnya. Menurut kabar, hal pertama yang ia lakukan setelah berhasil kembali ke Apple adalah mendonasikan dokumen dan mesin tua yang nyaris seluruhnya tertutup jaring laba-laba ke museum. Ia mulai dengan berpisah dari barang-barang materi. Ia ingin berfokus membuat produk yang akan mengubah dunia. Jadi ia pun membuang segala hal yang tak penting. Ia juga mengurangi jumlah peserta rapat. Ia diketahui tak segan menghampiri orang yang menurutnya tidak perlu berada dalam suatu pertemuan dan berkata tanpa ragu, "Terima kasih, tapi kau tidak perlu ikut dalam rapat ini." Ia memilih mengambil keputusan dengan sedikit mungkin orang, mereka yang benar-benar berbakat. Saya pernah mendengar bahwa Apple lebih menghargai gagasan ketimbang proses. Dalam hal ini pun sejalan dengan minimalisme. Di banyak perusahaan, sehebat apapun gagasan seseorang desainer, gagasan itu akhirnya harus melalui bagian pemasaran, periklanan, penjualan, dan sebagainya. Jobs tidak menyukai proses semacam itu dan menghapus semuanya. Menurutnya, semakin banyak tanda tangan yang dibutuhkan untuk menyetujui suatu produk, semakin jauh pula suatu ide berubah menjadi membosankan dan akan butuh semakin banyak waktu untuk memproduksinya. Hampir dalam segala hal ia lakukan. Jobs memulai bukan dengan memprioritaskan tugasnya, tapi dengan menentukan hal-hal yang tak perlu. Dalam artian ini, ia bisa dikatakan sebagai minimalis sejati yang mendedikasikan diri untuk membuang hal-hal yang tak dibutuhkan. Bahagia yang mengalir. Psikolog Csikszentmihalyi meneliti bahagia sebagai keadaan pikiran
yang dipicu oleh konsentrasi, dan ia sebut sebagai aliran. Saat seorang larut sepenuhnya dalam sesuatu, ia tidak hanya mampu melupakan masalahnya, tapi juga tak lagi mengikuti jalannya waktu. Dengan konsentrasi yang semakin mendalam, konsep ego atau diri pun dapat lenyap. Selanjutnya, orang itu akan merasakan kepuasan dan sukacita atas hidupnya. Kunci untuk mendapatkan aliran itu adalah menjaga perasaan puas seiring berjalannya waktu. Menonton film atau serial televisi bisa membuat waktu serasa berlalu, tapi tidak akan membuat kita berada dalam kondisi pikiran yang mengalir. Contoh yang diangkat Csikszentmihalyi adalah pertunjukan musik. Namun kita mungkin sebetulnya pernah merasakan berada di dalam kondisi mengalir. Misalnya saat mengerjakan sesuatu hal yang rumit hingga benar-benar larut dalam kegiatan itu dan melupakan hal-hal lain. Tak semua orang bisa menemukan aliran seperti yang dimaksudkan di sini. Tetapi saat ditemukan, kita pasti mengetahuinya. Karena saat itulah kita masuk ke tingkat konsentrasi yang sangat mendalam dari yang pernah kita lakukan. Tingkat konsentrasi ini jarang bisa dicapai sampai kita berhasil mengurangi semua hal yang mengganggu pikiran dan benda-benda yang tak perlu. Baru saat itulah kita membuka kemungkinan untuk berada dalam kondisi mengalir dan dapat menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi. Minimalisme informasi. Manusia ibarat peranti keras berusia 50.000 tahun. Otak dan tubuh kita tak banyak berubah sejak 50.000 tahun lalu. Generasi muda kini memang tumbuh dengan teknologi digital dan akses ke internet. Tapi hal ini tidak berarti kapasitas memori tiba-tiba meningkat. Jika benak kita terlalu penuh dengan informasi, kita pun bisa membeku seperti komputer lama. Dengan mengurangi jumlah barang, pesan yang kita terima dari barang-barang itu juga akan berkurang. Tanpa disita oleh kewajiban menghadapi begitu banyak barang, benak kita akan bisa bekerja dengan lebih nyaman. Hal sama berlaku untuk informasi. Pada bagian ini, saya ingin bicara tentang mengurangi volume informasi yang kita dapatkan. Saya menyebutnya minimalisme informasi. Melipat antena. Istilah informasi sampah mungkin pernah Anda dengar. Kita melihat sesuatu di internet yang sepertinya menarik dan mencuri perhatian. Tapi ternyata tidak terlalu berarti. Bahkan mungkin sudah kita lupakan. Mengkonsumsi terlalu banyak informasi berlebih akan mengakibatkan kondisi gangguan pencernaan informasi. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang benaknya dibanjiri informasi memberikan hasil tes yang serupa dengan orang yang mengkonsumsi marijuana. Masalahnya tidak terletak pada seberapa banyak informasi berlebih yang kita dapatkan, melainkan apakah kita bisa memberi jarak antara diri sendiri dan arus informasi itu, serta mengurangi mengkonsumsi informasi yang tak perlu. Volume informasi yang tersedia sekarang ini tumbuh luar biasa cepat. Jika kita pemilik ponsel pintar, memeriksa surel mungkin sudah kita lakukan secara otomatis. Selanjutnya, tanpa sadar kita mengikuti berbagai tautan atau bermain game selama berjam-jam. Dalam hal ini, alih-alih memperluas jangkauan antena informasi kita, yang lebih penting justru melipatnya dan mengurangi jumlah informasi yang kita serap. Ada satu cara jitu untuk mencapai hal itu, yaitu dengan mempersempit peluang kita untuk mengakses informasi. Kita sering mendengar tentang kelelahan akibat ketergantungan berlebih pada media sosial, atau stres karena terlalu terhubung dengan orang lain. Digital Detox no Susume atau rekomendasi detox digital, karya Tomohiko Yoneda, menawarkan beberapa contoh yang menarik untuk memutuskan keterhubungan kita dengan arus informasi. Ada sebuah hotel yang memiliki program detox digital. Di sana, tamu harus menyerahkan ponsel dan laptop saat check-in. Ada pula bar bebas ponsel, tempat kita dapat fokus berbincang dengan teman sambil minum-minum. Volkswagen sekarang melarang karyawan saling berkirim surel
pada larut malam atau pagi buta. Sementara Daimler telah menerapkan sistem yang otomatis menghapus surel yang dikirimkan kepada karyawan ketika karyawan itu mengambil cuti. Perusahaan-perusahaan ini berupaya mengurangi beban informasi berlebih demi kebaikan kehidupan pribadi karyawan mereka. Meditasi, Zen, dan yoga. Banyak pelaku minimalisme yang melakukan meditasi dan mempraktikkan Zen atau yoga. Ketiga hal ini sebenarnya sangat alamiah bagi seseorang minimalis. Kita mengurangi jumlah benda yang kita miliki. Fokus kita tak lagi mudah buyar oleh barang-barang di sekitar dan kesadaran dalam diri pun kita berubah. Dulu, pandangan saya terhadap meditasi kurang positif. Meditasi terkesan terlalu new age, aneh. Namun, suatu ketika saya berkesempatan mengikuti sesi Zen yang dipimpin oleh Biksu Ryunosuke Koike. Pengalaman itu luar biasa. Meditasi pun menjadi kebiasaan baru. Saat bermeditasi, benak kita penuh dengan aneka macam pikiran. Kita berfokus pada pikiran-pikiran itu dan berkonsentrasi mengatur nafas. Jika melakukannya secara teratur, daya konsentrasi kita akan meningkat dan lama-kelamaan hal itu bisa dilakukan secara alamiah meskipun kita sedang tidak bermeditasi. Kita belajar memegang kendali atas jalannya pikiran kita. Bagi saya, Zen dan meditasi sangat membantu memperbaiki kondisi mental. Rasanya seperti melakukan instalasi ulang sistem operasional saya. Zen dan meditasi juga digemari di Google dan Facebook. Google mengadakan lokakarya meditasi dan dengar-dengar mereka bahkan membuat labirin di kantor-kantornya untuk memfasilitasi meditasi sambil berjalan. Begitu mudah bagi kita untuk tenggelam dalam banjir informasi di sekitar kita. Hal ini bisa diatasi dengan meluangkan waktu untuk melakukan refleksi dengan cara meditasi, Zen, dan yoga. Minimalisme membantu berkonsentrasi menjadi diri sendiri. Sejak menjadi minimalis, saya merasa kabut yang tadinya menyelubungi diri saya pelan-pelan terangkat. Dulu saya seperti mahasiswa yang tidak punya fokus. Saya membaca dan menonton segala macam hal sepanjang buku atau tontonan itu terkenal. Saya mempelajari banyak tokoh dan karya besar, tapi bukan atas pilihan saya sendiri, karena saya sekedar mengkonsumsi informasi secara serampangan. Menurut saya harus berubah. Setelah minimalkan seluruh benda kepemilikan, saya juga mulai mengurangi informasi yang saya serap. Saya tidak lagi mengikuti berita dan gosip yang tidak penting, atau sembarang acara stand-up komedi. Saya mencoba untuk tidak mengisi percakapan dengan hal-hal yang diciptakan atau diperbuat orang lain. Alih-alih berfokus pada suara orang lain, saya berfokus pada dan meyakini suara yang datang dari diri sendiri. Saya merasa sekarang tengah kembali pada diri sendiri. Dulu saya juga merasa sudah ada begitu banyak hal hebat di dunia ini dan tak ada lagi yang bisa saya tambahkan. Saya begitu mencemaskan pendapat orang lain sampai-sampai dikuasai rasa takut melakukan kesalahan. Jika ada gagasan hebat, saya menolak gagasan itu karena datang dari diri saya. Saya membayangkannya seperti ini. Ada saya yang lain yang hidup dalam diri saya. Ia punya ukuran dan bentuk yang persis sama dengan diri saya yang biasa. Namun, semakin saya mengkhawatirkan dunia luar, semakin menyusutlah saya yang ada di dalam. Ia bahkan begitu lemah hingga tak bisa berdiri sendiri. Tapi sekarang, saya merasa bahwa saya yang kecil mulai bangkit. Minimalisme telah memberikan fokus yang saya butuhkan untuk menghidupkan kembali diri saya sendiri.